Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat melanjutkan kembali kajian sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh yang berbahagia ini. Setelah melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya, itu 2 minggu terakhir dari setiap bulan, kita telah menyelesaikan sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dan kita telah memetik beberapa pelajaran dan renungan dari sirah beliau tersebut. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua dari kitab ini, Suwar Hayati Sahabah radhiyallahu anhum. Yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berkata kepada tentangnya, Allahumma ij'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, doanya Nabi SAW untuk orang ini, jadikanlah hambamu ini sebagai ayat, tanda kebesaran, sebuah ayat yang senantiasa dia memperoleh atau membantunya untuk memperoleh setiap kebaikan yang dia inginkan. Artinya Allah Jalla wa Ala bukakan untuknya segala pintu kebaikan yang diinginkan olehnya. Ini menerangkan kepada kita kejujuran hati sahabat Nabi SAW yang mulia ini. Setiap kali dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan, Allah Jalla wa Ala langsung mengabulkannya. Allah membukakan pintunya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya an, yaitu beliau yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yaitu sahabat Nabi yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Mari kita simak seksama sirah beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu. Kata penulis rahimahullahu taala, At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi sayyidu qabilati Daws fil jahiliyah. Beliau merupakan seorang tokoh qabilah Daws. Daws adalah nama qabilah. Ya. Beliau merupakan tokoh qabilah Daws di masa jahiliyah. Daws ini rata-rata tinggalnya di daerah Yaman, ya, daerah Tihamah. Kalau sekarang ya disebut dengan Hudaidah. Nah, Tihamah. Kebanyakan mereka di sana. Wa syarifun min asyrafil Arab al-marmuqin. Beliau juga merupakan salah satu dari tokoh Arab, yang mana notabene orang Arab di saat itu tinggalnya di Yaman, Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Tiha dan Tihamah. Tihamah perbatasan antara Yaman dengan Hijaz, Mekah. Ya, Hudaidah termasuk perbatasan. Nah, beliau merupakan salah satu dari tokoh Arab. Artinya beliau tidak hanya dikenal di Yaman saja, tapi juga dikenal oleh orang Arab atau sebagian tokoh Arab yang ada di Mekah dan Madinah. wa wahid min ashabil muru'at al-ma'dudin,
dan beliau seorang yang sangat memiliki muru'ah, seorang yang memiliki kewibawaan yang sangat tinggi, seorang yang karismatik. Nah, la tanzilu lahu qidar an narin wa la yunsadu lahu babun amama tariq. Beliau adalah orang yang selalu memuliakan tamu, dan syafaat beliau itu selalu diterima. Sampai-sampai diberikan permisalan, la yusadu lahu babun amama tariq. Tidak akan ditutup pintu di hadapan seseorang kalau ada beliau. Maksudnya perantara beliau, syafaat beliau selalu diterima, dikarenakan beliau seorang yang mulia. Yut'imul ja'i. Beliau di masa jahiliyah suka memberikan makan kepada orang yang kelaparan, dan ini amalan yang sangat mulia, dan amalan ini dapat menguasai hati seseorang, karena memang secara psikolog seorang itu akan mudah tunduk kepada orang-orang yang suka memberi kepadanya. Nah, dapat pahala ataukah tidak orang yang memberinya itu, maka itu sesuai dengan niatnya, dan ini amalan yang sangat mulia ya, suka memberi makan kepada orang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa thalathun kafarat aw thalathun darajat fa it'amu wa amma darajat fa it'amu ta'am wa ifsha'u salam was salatu bil lail wan nas niyam. 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, suka memberi makan kepada orang. Maka seorang jangan kecewa dan tidak perlu menyesal apabila dia telah memberi makan kepada seorang yang kemudian orang tersebut mungkin tidak berterima kasih kepadanya. Dan jangan dikatakan dikerjain oleh kawan. Setiap duduk di kantin, gua aja yang bayar nih. Yang lain pura-pura batuk semua kalau udah mau bayar. Pura-pura bunyi HP lah, kamar mandi lah. Ya, itu bukan dikerjain. Itu dimuliain namanya. Dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dipilih dari sekian orang yang duduk di warung kopi, Anda yang bayar. Ini kemuliaan dari Allah jemaah. Bukan dikerjain oleh kawan-kawan. Ini nih nikmat, ya, bukan siksaan. Nabi menyatakan 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang. Ya, it'amu ta'am, suka memberi makan. Enggak semua orang punya sifat seperti ini. Ya, bahkan ada orang yang tidak punya ilmu, dia lebih sempurna sifatnya dari sisi ini daripada orang yang mungkin sudah menghafal ribuan hadis. Itu anugerah dari Allah. Ya, apalagi kalau memberi makan kepada seseorang di rumah lagi, itu lebih berat lagi. Ada orang mungkin dia mudah mentraktir orang lain di luar rumahnya, tapi untuk mengundang orang lain makan di rumah, nggak semua orang yang punya harta mau melakukannya. Ya, karena itu jauh lebih berat lagi. Dia harus cuci piring. Ya, walaupun mungkin dia punya orang yang bekerja di rumah, tetapi mungkin rumahnya akan sedikit kotor, atau mungkin bisa jadi 1-2 batang dari bunga istrinya akan patah tanpa sengaja oleh tamu. Apalagi kalau tamu bawa anak-anak yang agak rewel, ya, sekian bunga jadi patah, yang bunganya mungkin harganya mahal. Ini nggak mudah. Makanya keutamaan orang yang memberi makan itu luar biasa dalam Islam. Ya. Nabi menyatakan it'amu ta'am wa ifsha'u salam, menebarkan salam, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari di saat keumuman manusia sedang terlelap tidur, maka dia akan masuk surga dengan keselamatan. Tadkhulul jannata bisalam, akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Dan suka memberi makan kepada orang lain itu merupakan kriteria penduduk surga. Allah berfirman, wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asyara. Merupakan ciri al-abrar, orang-orang yang baik adalah suka memberi makan kepada fakir miskin, ya, kepada orang yang dia, kepada tawanan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi, padahal dia cinta kepada makanan tersebut, tetapi dia memberikannya kepada anak miskin, kepada orang miskin,
dan kepada tawanan. Ini 3 jenis manusia yang mungkin jarang ada orang ingin berbuat baik untuk mereka karena menginginkan sesuatu dari mereka, ya kan? Karena nggak ada yang diharapkan dari mereka. Miskin, anak yatim, tawanan lagi. Kalau ada orang bisa mentraktirin temannya yang kaya, ini bukan hal yang aneh. Ya, walaupun yang namanya isi hati hanya Allah yang tahu, tetapi sangat mungkin ada udang di balik batu, ya kan? Undang makan kepala dinas misalkan, mungkin nggak? Hah? Dia kontraktor misalkan, ngajak makan ke kadis. Kira-kira ada udang nggak di balik batu? Mungkin, tapi masalah hati hanya Allah yang tahu, ya kan? Hanya Allah yang tahu, dan kita tidak boleh suka berburuk sangka kepada individu manusia. Tapi ini gambaran secara umum. Ada kan? Atau dia undang orang kaya, ya, pengusaha besar. Sangat mungkin syaitan meniupkan, atau sangat kuat syaitan memberikan bisikan ke dalam hati untuk mengharapkan udang di balik batu. Tapi kalau dia beri makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, orang-orang lemah, apa yang akan diharapkan dari mereka? Proyek sama mereka nggak ada, PL nggak ada, ya kan? Balasan uang nggak ada juga, jabatan mereka nggak punya. Apalagi ketika memberinya orang tidak mengetahuinya, hanya dia yang mengetahuinya. Ini kalau bukan karena keikhlasan dan mengharap ridha Allah Jalla wa'ala, sungguh tidak mungkin seorang mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan penduduk surga itu dia suka memberi makan, sekalipun dia suka kepada makanan itu, bukan hanya karena makanan tersebut sudah lebih di rumahnya daripada kebuang. Walaupun dia tetap aja dapat pahala selama makanan itu bermanfaat untuk orang lain. Sekarang daripada kebuang mubazir, ya, diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Tetapi yang lebih berat lagi, dia suka kepada sebuah makanan, ya. Dia ingin memakannya, tetapi dia lebih mementingkan saudaranya. Dari kalangan anak yatim, fakir miskin, ya, dan tawanan. La nurinu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dan terima kasih dari kalian. Ini juga sifat yang kedua. Sifat kedua yang sangat berat. Jarang ada orang gemar memberi, suka memberi, membantu kepada orang yang tidak berterima kasih dan tidak membalas kebaikan dia tersebut. Bahkan mungkin ada orang yang punya sifat sebaliknya. Ketika ada orang yang sering dia berikan bantuan kepadanya, suatu ketika mungkin punya sikap yang kurang etis, ya, kurang etis kepadanya, baik dengan tujuan sengaja ataukah tidak, mungkin dia akan berhenti berbuat kebaikan untuk orang tersebut, atau bahkan mungkin akan mengungkit-ungkitnya. Dan itu salah satu dari pembatal sedekah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghilangkan pahala sedekah kalian bil man. Ya, kata para ulama tafsir, bil man di sini mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia lakukan. Apa si fulan itu, dulu saya yang buat dia, dulu saya. Wal adha, dan dengan menyakiti orang yang kamu telah membantunya. Karena memang sebagian manusia punya sifat seperti itu. Karena dia suka bantu seseorang, dia bisa mengeluarkan ucapan apa saja yang dia inginkan terhadap orang itu. Suka menjelek-jeleknya, suka mencelanya di hadapan orang, suka membulinya di depan orang. Dia suka menyakitinya di hadapan halayak ramai. Ini dua perbuatan yang menghilangkan sedekah, pahala sedekah. Anda bersedekah 1 M, gak ada manfaatnya lagi. Sudah sia-sia, sudah hilang itu pahala. Maka jaga jangan. Kalau kita ya berinfak karena Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan suka mengeluh. Kita nggak akan pernah kecewa terhadap sikap orang tersebut. Karena yang kita inginkan bukan ucapan dan perbuatan dia setelah sedekah kita. Tetapi yang kita harap adalah pahala dari Allah Jalla wa'ala. Surganya, ingin melihat wajah Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Makanya merupakan ciri orang yang ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan, dia tidak mudah mengeluh. Ya, dia tidak akan mudah kecewa. Dan dia tidak akan berhenti melakukan kebaikan tersebut karena manusia yang kurang bersyukur kepadanya. Karena manusia yang tidak mengapresiasi ucapannya.
Kayak Allah katakan dalam surat Al-Insan tadi, ciri mereka suka memberi makan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tawanan, walaupun dia suka makanan tersebut. Dan mereka tidak mengharapkan balasan dan terima kasih. Walaupun tentunya orang yang diberikan mesti membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan pula air susu dibalas dengan air tuba. Karena Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Kebaikan itu mesti dibalas dengan kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan untuk kalian, balas dengan kebaikan yang serupa dengan itu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang serupa dengannya, fad'ulah, maka doakan dia dengan doa kebaikan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, ya, Allah yahfazak, arbahallahu tijaratak, dan seterusnya. Hatta turau annakum qad kafatum bih. Hendaknya kalian memperbanyak doa kebaikan untuknya, sehingga kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya tersebut. Nah, ini sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi suka memberi makan kepada orang yang lapar. Dan orang yang suka memberi makan kepada orang lain sangat mudah menjadi orang yang ditokohkan. Betul nggak? Apalagi di sebuah lingkungan manusia yang mereka tahunya jasa itu hanya suka memberi makan dan minum kepada orang lain. Coba misalkan kalau dia berada di sebuah lingkungan, ya, setiap duduk di warung kopi atau di pondopo, tempat perkumpulan anak muda, sebagai contoh yang umum, setiap kali duduk 1-2 bungkus rokok pasti dia lempar. Kopi orang anak-anak muda sekelilingnya semua dia bayar. Ya, kira-kira akan diangkat sebagai ketua pemuda nggak? Kalau dia calon gizi, dipilih nggak kira-kira? Insya Allah ya, itu termasuk orang yang mudah disogok berarti. Ya maksudnya kurang lebih begitu kan? Ada penyair Arab, kalau kamu ingin menguasai seseorang, ya, apabila orang itu orang yang punya sifat berterima kasih, ya, sering-sering aja bantu dia, kamu akan kuasai hati dia. Ya, kecuali orang yang memang sudah buruk akhlaknya, semakin kita berbuat baik kepadanya, semakin diinjak kepala kita semuanya sama dia. Ya. Maka memberi makan ini merupakan kebiasaan yang baik, dan ini sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah sebelum datang Islam. Ya, di antara kebiasaan mereka yang baik adalah suka memberi makan kepada orang lain. Dan ini sebuah keutamaan jamaah. Tidak semua orang mampu punya sifat yang seperti ini. Apalagi memberi makan kepada seorang di rumahnya lagi. Gak mudah. Dia harus mengorbankan waktu istrinya, mengorbankan waktu dirinya sendiri untuk belanja, keluarganya untuk cuci piring, ya, bersihkan rumah dan seterusnya. Makanya kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika didatangi oleh seorang tamu, beliau tidak punya apa-apa di rumah. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau memuliakan tamu saya? Ini boleh. Karena kita meminta sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri kita, itu sesuatu yang mulia. Ya, dan itu bukan aib. Misalkan salah satu di antara kita punya tamu. Dia tahu ini tamu banyak berbuat baik kepadanya. Kali ini datang kepadanya, dia ingin membalas kebaikan orang tersebut. Mungkin dia nggak punya lagi nggak punya uang, ya, lagi nggak punya makanan di rumah. Akhirnya dia telepon salah satu kawannya. Anak punya tamu malam ini, bantu anak ya, bawa beliau ke rumah ini, ke rumah makan ini dan itu. Baik. Yang pula jawab, ya, nanti bayar ya. Beruntung nggak dapat pahala lagi namanya. Itu udah utang. Pahalanya pada yang memberikannya. Nah, dia dapat pahala utang. Ya. Maka sahabat ini pun, seorang sahabat menunjuk tangannya. Saya wahai Rasulullah. Pas dia bawa pulang ke rumah, dia bilang ke istrinya, ada tamu Rasulullah SAW. Dia yang pertama kali menjawab, saya. Artinya para sahabat berebut untuk mengambil tamunya Nabi SAW ini.
Karena yang menawarkan pemuliaan tamu kali ini untuk mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia bawa pulang ke rumah, dia bilang ke istrinya, ini ada tamu Rasulullah. Maka kata istrinya, apa yang kita akan berikan kepadanya? Tidak ada makanan sedikit pun di rumah kita kecuali bubur anak kita. Itu pun dia sedang nangis. Dia menunggu bubur yang akan disuapin kepadanya. Apa kata suaminya? Sekarang kamu tidurin anak kita dan buat dia bisa tidur tanpa makan bubur. Dan bubur ini kita olah untuk tamu kita. Dan matikan cahaya yang ada di kamar. Sehingga dia menyangka bahwa kita semua telah makan. Karena merupakan kebiasaan orang jahiliyah di masa itu, orang Arab di masa itu. Kalau cahaya di rumah belum mati berarti mereka belum makan. Ya, sedang siap-siap makan atau siap-siap mau tidur. Maka tamu ini pun memakan dengan enak tanpa merasa bahwa ahlul bait merasa keberatan bahwa ahlul bait yang tidak memiliki makanan karena telah dimakan olehnya. Ini sifat yang bagus ya. Jangan kita bertingkah di depan tamu kita dengan tingkah yang membuat si tamu semakin gak enak menyantap hidangan kita. Ya. Bahkan kita menyebutkan hal-hal yang dengan itu si tamu merasa bersalah. Yang sebenarnya beri dengan hari tabuh mode kan jaron kan pejahir bahana pula ron kayami kan dalam Islam pemulia jami yang tamani yang tanpa lebih agak tanpa. Ya kan? Ada yang orang-orang yang seperti itu. Sebenarnya kami udah nggak punya nasi lagi kecuali untuk makan siang aja. Tapi karena antum datang tamu dalam hadis kan suruh melihat tamu, muliakan tamu itu, kami lebih milih lapar nggak apa makan. Tamu gimana perasaannya kayak gitu? Gimana? Akhirnya tamu udah nggak usah lah, saya go food aja. Tayyib. Ini akhlak yang tidak baik jemaah. Coba perhatikan akhlak Nabi Ibrahim ketika menjamu para malaikat yang menjelma bentuk manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Ala ta'kulun. Tidakkah kalian makan? Kata para ulama tafsir ketika menerangkan ayat ini, kenapa Nabi Ibrahim tidak menyatakan makanlah wahai tamuku? Beliau hanya menyatakan ala ta'kulun. Ala ta'kulun dalam bahasa Arab, dia tolak permintaan tetapi dengan bentuk at-tahzib. Ya, lebih sastra, lebih santun. Tidakkah Anda makan daripada makanlah? Ya, lebih santun yang pertama tadi dalam bahasa Arab. Karena itu tahdzib, tidak langsung amr, walaupun maknanya sama, talab. Ya. Karena dia talab ada 8 macam dalam bahasa Arab. Di antaranya tahdzib, dan itu salah satu yang paling lembut, yang paling santun. Ya. Memerintahkan dengan cara menawar. Ya. Tidakkah Anda makan? Nabi Ibrahim kenapa tidak menyatakan makanlah? Karena kata para ulama, yang namanya tamu bisa jadi lagi nggak nafsu makan, atau bentuk makanan yang kita sajikan kepadanya tidak dia sukai, sehingga tatkala kita memerintahkan dia untuk makan, dia akan memakannya karena tidak enak dengan kita. Bisa jadi itu akan membahayakan kesehatannya, mungkin itu makanan pantangan dia dan seterusnya. Karena Nabi Ibrahim dalam ayat ini tidak mengucapkan kalimat perintah, tetapi kalimat yang bermakna anjuran, hasungan. Tidakkah Anda makan? Lihat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Islam. Ya, bukan hai hambo ju be na yang kita apa? Yang be ni bedah yang Nabi lo. Hambo ju hedak aku belanja. Tamu ini masuk. Ya, batalion apa masuk ke rumah bertamu ini. Baik. Ini hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjamu tamu kita, menjaga perasaan. Nah, beliau sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi, beliau sebelum masuk Islam dikenal orang yang suka memberi makan kepada manusia. Wa yu'minul khaif. Beliau suka memberikan keamanan untuk orang-orang yang sedang ketakutan. Misalkan dia wanted suatu kabilah. Ya, maka beliau mau mengamankan orang itu. Karena orang jahiliyah, orang Arab itu berkabilah-kabilah. Apalagi sebelum Nabi datang. Mereka sudah berkabilah-kabilah, mereka saling bertikai sesama mereka. Saling menawan antara satu sama yang lainnya.
sahabat yang mulia ini sebelum masuk Islam beliau memiliki sifat suka mengamankan orang yang sedang ketakutan. Nah, wa yujirul mustajir, wa yujiru al mustajir, dan beliau suka memberi keamanan atau suka mengangkat memberi pekerjaan kepada orang yang sedang mencari pekerjaan. Atau di mana lain fajiru hatta yasma'a kalam Allah, memberikan keamanan kepada orang yang suka seorang yang sedang membutuhkan keamanan, ya, walaupun dia bukan sedang ketakutan. Nah, wa huwa ila dzalika adibun aribun labib, sudah seperti itu kedudukan beliau, sifat beliau di masa itu. Beliau juga merupakan seorang yang sangat mulia, ya, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat arif, cerdas, ya, labib, seorang yang sangat bijak, syair dan ahli syair lagi. Gak semua orang Arab ahli syair di masa itu. Dan orang yang ahli syair ditokohkan di masa itu, karena syair itu bisa menyihir seorang bahasanya. Raqiqus syu'ur, seorang yang sangat lembut. Basiru bihulwanil bayani wa murrih, beliau seorang yang manis ucapannya, ya, dan seorang yang bisa tegas di saat di waktu yang membutuhkan ketegasan, dan bisa lembut di waktu yang dibutuhkan kelembutan. Haitsu taf'alu fihi al-kalimatu fi'al as-sihr, kalau beliau berbicara seorang itu bisa tersihir, pandai berorasi. Ketika terkumpul pada beliau hal-hal yang dengannya seorang akan ditokohkan, ya kan? Pertama, beliau dermawan, ya, suka memberi makan, suka memberi pekerjaan, suka mengamankan orang yang sedang ketakutan. Beliau seorang yang cerdas, beribawa lagi, ya, ahli syair lagi, ahli syair. Sudah seperti itu, lembut lagi, bisa tegas, ya, dan orang bisa tersihir kalau mendengar beliau berbicara. Jarang ada orang seperti ini, kan? Ada orang jago berbicara, tapi kurang beribawa. Ya, ada orang beribawa, jago berbicara, tapi pelit. Begitu orang tahu dia pelit, langsung hilang kewibawaannya, ya kan? Oh, keren lah, pura. Ya, ini beliau terkumpulkan padanya sifat-sifat yang mulia, dermawan, ya, lembut, bisa tegas, cerdas, ya, ahli syair, ya, dan kalau beliau berbicara orang lain bisa tersihir. Maka beliau menjadi tokoh qabilahnya. Qabilah apa tadi? Daus, ya, qabilah Daus. Siapa nama beliau? Tufail bin Amr ad-Dawsi. غادر طفيل منازل قومه في تهامه متوجها إلى مكة، وراح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجتذب لحزبه الأعوان، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو لربه وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيلة. Suatu ketika beliau berangkat ke Mekah, meninggalkan kampungnya. Dan di saat itu Mekah, penduduk Mekah sedang memerangi dakwahnya Rasulullah SAW. Terjadi pertikaian yang luar biasa antara dakwah Nabi SAW dan masyarakat Mekah. Dan tentunya yang menanamkan permusuhan, ya, kekerasan adalah mereka kaum musyrikin Mekah kepada Rasulullah SAW. Dan kondisi orang-orang di Mekah di masa itu semuanya menginginkan kemenangan untuk dirinya, memperbanyak kelompoknya, dan menolong dirinya dengan nilai-nilai dunia. Sedangkan Nabi SAW beliau hanya berdakwah, beliau sekedar berdakwah, dan senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Beliau tidak menggunakan kekerasan, ya, beliau tidak mencela orang lain, beliau tidak memperbanyakkan kelompoknya demi kelompoknya. Buktinya yang bersama beliau bukan hanya orang kaya saja, tapi bahkan kebanyakan orang yang bersama beliau di masa itu adalah orang-orang miskin dan budak sahaya dari berbagai kalangan, ya, bukan dari kabilah beliau saja. Sedangkan kaum Mekah di masa itu, kalau seorang itu bukan dari kabilahnya, maka tidak akan dimuliakan olehnya. Ya, atau bukan orang yang mulia, yang tidak berkepentingan.
untuk mereka. Nah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari hanya berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Jalla wa Ala, dan senjata yang beliau miliki hanya iman dan kebenaran. Hanya itu senjata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah senjata orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Yang dimiliki oleh dakwah salaf hanyalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Tidak lebih dari itu. Ya, mereka dipersekusi ya dengan cara yang keras dan mereka tidak membalasnya. Apakah ma'had mereka dibakar? Mereka juga tidak membalas dengan membakar ma'had orang yang membakarnya. Ya, mereka dilempari, dia tidak membalasnya, walaupun dia bisa melakukannya. Bahkan mungkin dia sebelum hijrah lebih jahat daripada orang itu. Ya, dia lebih pandai untuk menculik orang, membunuh orang sebelum hijrah mungkin. Tapi karena dia sudah tahu, ya, akhlak di dalam Islam, ya, dan dia tidak menggunakan senjata kecuali senjata doa, senjata kebenaran. Nah, dan inilah yang kita lihat dari mereka pembawa dakwah sunnah. Coba lihat di luar sana, andai kata ada suatu dakwah yang difitnah, yang diperangi seperti dakwah sunnah, mungkin dakwah itu akan ditelan bumi, akan hilang dari dunia ini. Tapi dakwah sunnah, ya, dari semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, apalagi di akhir zaman ini, atau jauh setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, berbagai tuduhan terhadap dakwah ini, ya, tuduhan antek-antek Yahudi, Israel, Wahabi, ya, anti, ya, ini anti itu, teroris, murjiah yang mendukung kezaliman para penguasa dan seterusnya, ya, tidak memahami kearifan lokal, ya, suka meresahkan masyarakat dan seterusnya. Berbagai tuduhan yang apabila seluruh tuduhan itu diarahkan kepada satu dakwah lain yang tidak berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itu dakwah akan hilang dari permukaan bumi ini. Tapi dakwah sunnah jamaah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagaimana difitnah? Dakwah sunnah ketika berbicara tentang bahaya syirik sebagai bentuk kasih sayang kepada umat agar mereka tidak jatuh ke dalam syirik, dikatakan mengkafir-kafirkan orang lain. Ketika dakwah sunnah menerangkan pentingnya mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, tidak boleh melakukan bid'ah, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dituduh suka membidah-bidahkan orang lain. Mereka orang-orang yang tidak memahami kearifan lokal. Ya, ketika mereka menerangkan fikih halal dan haram, ya, dituduh dunia orang udah sampai ke bulan, kalian masih dengan pembahasan riba. Ya, bahas syirik nggak terima. Ya, bahas tentang bidah nggak terima. Bahas tentang riba nggak juga. Bahas tentang salat nggak juga. Jadi apa masalah agama yang akan Anda terima? Nah, ketika menyuruh masyarakat jangan memberontak, jangan mencela pemimpin, sabar, doakan mereka dengan kebaikan, dibilang, ya, murjiah, ya, membantu mendukung kezaliman penguasa. Tapi di sisi lain mereka dituduh radikalisme, terorisme, mereka pengikut ISIS, mereka Al-Qaeda, ya, dan seterusnya. Yang apabila seluruh fitnah dan tudingan itu jamaah diberikan kepada suatu dakwah yang tidak berdasarkan tauhid dakwah itu, yang apabila dakwah itu tidak berlandasan di atas tauhid dan sunnah, demi Allah itu dakwah akan lenyap dari muka bumi ini, akan lenyap. Adapun dakwah yang benar, ya, kita tidak mengklaim diri kita udah pasti benar. Kita menyatakan dakwah benar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Dan semua kita sedang proses mengikuti itu semuanya. Ketika kita berbicara demikian, ya, bukan berarti kita mengklaim diri kita pasti masuk surga dan pasti selamat dari neraka. Karena sebagian orang memang suka sensitif. Ketika kita menyatakan, ya, harus mengikuti kebenaran, langsung dia tuduh, cuma Anda aja yang masuk surga, orang lain semua adalah neraka. Padahal kita sedang menerangkan kaidah, bukan sedang vonis terhadap diri kita sendiri atau individu manusia. Nah, kita memang tidak memastikan diri kita ini udah pasti masuk surga atau pasti selamat dari neraka. Dan ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kita punya prinsip bahwa sesuatu yang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, itulah yang benar. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan itu, dia salah, dan kita harus berani menyatakan salah sekalipun yang menganutnya mayoritas manusia. Ini prinsip. Ya, ini prinsip. Ya, jangan ragu menyatakan riba haram.
Yang namanya bidah tetap haram. Yang namanya syirik tetap syirik. Jadi campur aduk ya, di tengah-tengah manusia. Subhanallah ya. Dakwah mereka para ulama salaf, dai salaf, senjata mereka hanya kebenaran jamaah, enggak lebih dari itu. Ya. Walaupun mereka dituduh radikal dan seterusnya, berjalan dakwah, masyarakat bisa menilai. Di mana ada dakwah salaf mempersekusi kajian orang lain? Coba tunjukkan, di seluruh dunia belum pernah terjadi. Ya. Coba buktikan, adakah dakwah salaf ya menarik khatib sedang khutbah Jumat? Belum pernah. Pernahkah dakwah salaf merebut masjid orang lain? Belum pernah di seluruh dunia. Ya, dakwah salaf bukan hanya di Aceh, di Perancis, ya ada, ya di seluruh dunia, di Amerika, di British, di Cina, di Jepang, di Belgia, ya, di Rusia, ya, di Malaysia, di Singapura, di seluruh dunia. Coba buktikan, pernahkah mereka mempersekusi pengajian orang lain? Menarik mic dari ustadz orang lain, pengajian orang lain, merebut masjid, melempar bom molotov ke pondok orang lain? Enggak. Baik. Lalu mereka dituduh radikal, keras. Apa yang mereka lakukan? Mereka pernah demo kepada pemerintah? Enggak juga. BBM naik, mereka ikut demo? Enggak. Ya. Mereka mengajak orang untuk memberontak? Enggak juga. Justru mereka sebaliknya mengajak orang lain untuk taat kepada pemimpin, bersabar sekalipun pemimpin itu tidak adil, sekalipun pemimpin itu zalim, selama yang kita kerjakan bukan hal maksiat. Maka kata para ulama, andai kata tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada dakwah sunnah saat ini itu diarahkan kepada satu dakwah yang tidak berisi tauhid dan sunnah, demi Allah itu dakwah akan lenyap dari muka bumi ini. Nah, maka dalam membawa kebenaran ini kita nggak usah khawatir dakwah ini akan maju ataukah tidak, nggak perlu kita khawatirkan karena dakwah haknya Allah. Ya, milik Allah, Allah yang akan menolongnya. Yang perlu kita khawatirkan, kita ini kira-kira istiqomah nggak di atas agama Allah sampai mati. Karena fakta telah membuktikan, untuk agama Allah ini manusia datang pergi. Ada orang 2-3 tahun semangat beribadah, 2-3 tahun setelahnya itu dia kembali ke dunia zinanya, ke dunia sabu-sabunya. Jadi kira nggak ada jemaah. Ada yang sudah belajar ke ulama bertahun-tahun di Timur Tengah, pulang ke Indonesia jadi bandar sabu. Hidayah. Ya, jadi bandar sabu, bukan sekedar pakai sabu, bandar sabu. Ini pelajaran. Ya. Bahwa ini istiqamah itu anugerah. Jangan pernah kita mengkhawatirkan nanti Islam kalau si fulan naik, ya. Bagaimana Islam ini? Seakan-akan Islam ini milik si fulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dari semenjak menurunkan Nabi Adam sampai hari kiamat telah menyatakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Cahaya Islam ini akan selalu bercahaya walaupun seluruh manusia di dunia ingin memadamkannya. Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Di saat itu Syekhuna Muhammad Al-Imam, ya, beliau diteror luar biasa karena beliau selalu membantah syubhat Khawarij. Di khutbah-khutbah Jumatnya, beliau selalu membantah syubhat Al-Qaeda. Ya, di Yaman Qaeda termasuk kuat. Mungkin teman-teman aparat lebih tahu. Ya, sebagian tempat namanya Abiyan, itu sangat kuat Al-Qaeda di situ. Ya, makanya saya sangat memaklumi apabila ada teman-teman aparat terkadang agak ini sedikit kalau ada tamatan dari Yaman. Ya, ini dimaklumi. Karena memang Al-Qaeda dari Yaman. Dan pakaian mereka juga sama. Berjenggot juga, celana cingkrang juga. Itu kita maklumi ya. Orang menjalankan tugasnya meriksa lebih ketat. Karena informasi yang dia dapatkan. Itu saya maklumi. Daerah Abiyan. Kuat sekali Al-Qaeda. Guru saya diberondong oleh mereka. Di AK-47. Ya, pernah saya ceritakan. Kalau di Shimal kuatnya Syiah. Nah, Syekh Imam itu punya buku menerangkan bahayanya Syiah. Ya. Dan beliau juga punya banyak buku menerangkan bahayanya paham Khawarij. Dan di saat pecah 2011, pemberontakan pelengseran terhadap Presiden Ali Abdullah Saleh, itu pertumpahan darah yang luar biasa. Beliau termasuk yang paling terdepan dan yang paling keras memperingatkan bahayanya demonstrasi. Ya, bahayanya pemberontakan karena Yaman Utara waktu itu ingin pisah dari Yaman Selatan. Karena sebelumnya mereka memang terpisah di tahun 90 baru bergabung. Sebelumnya mereka dijajah oleh Inggris 100 tahun lebih.
Setelah Inggris dijajah oleh sistem komunis selama 30 tahun. Tahun 90 baru bergabung Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Saya selalu ingatkan, ya bergabungnya Yaman Utara dengan Yaman Selatan ini nikmat dari Allah, jangan dipisahkan lagi. Itu merupakan kufur nikmat kalau mau dipisahkan. Dan dengan dipisahkan lagi akan terjadi pertumpahan darah yang meluas. Syekh selalu sampaikan itu. Ya, sehingga Syekh selalu diteror. Pernah ditaruhkan granat di bawah mejanya, pernah di sniper, ya, pernah diserbu, ya, pondoknya. Itu Syekh waktu itu menyatakan, andai kata saya mati, ya santrinya ribuan. Dan kalau beliau berkhutbah Jumat seperti singa di atas mimbar. Kata Syekh, kalau saya mati kalian nggak perlu khawatir. Ini agama milik Allah. Nabi telah meninggal dunia, agama Allah masih murni. Apa lagi kita? Ya kan? Khulafa ar-Rasyidun. Ada ustaz seperti Khulafa ar-Rasyidun? Enggak ada. 1000 Syekh bin Baz belum menyamai ilmu dan ketakwaan Khulafa ar-Rasyidun. Mereka telah diwafatkan oleh Allah, tetapi agama Allah masih murni. 4 madhab telah meninggal dunia, agama Allah masih murni. Apalagi yang meninggal seorang ustaz, seorang donatur. Ini agama milik Allah. Jangan pernah kita merasa berjasa untuk agama Allah. Jangan pernah. Tapi tanamkan prinsip dalam hati kita bahwa agama Allah lah yang telah berbuat baik untuk kita. Nah, jangan pernah kita beranggapan punya jasa untuk Allah Jalla wa'ala. Kita memiliki kebaikan untuk agama Allah karena Allah yang memiliki rahmat memilih kita dari sekian hamba-hambanya untuk membela agama Allah dengan ilmu, harta, kekuatan atau tahta yang kita miliki. Di saat manusia tidak mau menggunakannya kepada agama Allah Jalla wa'ala. Coba lihat di sini. Nabi kalau kita pikirkan 13 tahun dia dakwah di Mekah, kok bisa selamat? Ya, padahal akhir-akhir perjalanan dakwah Nabi di Mekah, kepala Nabi dihargakan 100 ekor onta. Di antara yang menghargakan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan 100 ekor onta adalah apa? Adoyah, mungkin cukup ya, tahu Adoyah ya? Abu Lahab. Siapa yang nggak kenal Abu Lahab? Seorang yang sangat populer. Ya, karena penyair Arab menyatakan khalif tu'araf. Kalau kamu ingin populer, buat aja hal-hal yang aneh, itu cepat populer. Abu Lahab dia populer karena hal yang aneh. Bayangkan. Tapi bisa selamat sampai di Madinah. Baik. 10 tahun di Madinah. Ya, berbagai peperangan, berbagai teror diutarakan kepada Nabi. Beliau juga selamat. Dan tidaklah beliau wafat kecuali agama Allah telah sempurna. Khulafa ar-Rasyidun telah wafat, para tabi'in telah wafat, tabi'ut tabi'in telah wafat. Agama Allah masih terjaga sampai hari kiamat. Agama Allah, kemurnian agama Allah akan senantiasa dipertahankan oleh sebagian orang. Dan orang ke dalam agama Allah ini datang pergi. Maka jadilah orang yang datang kemudian tidak pergi lagi. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang datang kemudian pergi. Dan kematian datang di saat kita sedang pergi dari agama Allah. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Coba perhatikan di sini. Nabi kata dalam penulis, senjata Nabi saat itu adalah iman dan kebenaran. Dan ini saya tekankan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang jujur mengikuti dakwah Nabi SAW. Alhamdulillah belum pernah kita melihat ustaz-ustaz yang dipersekusi dan seterusnya, bahkan ada yang diganggu fisiknya, datang buat laporan kepada aparat militer. Walaupun itu hak dia untuk buat laporan, tapi nggak pernah mereka menuntut. Ya, walaupun pribadi mereka dihancurkan. Ya, lihat Syekh Albani bagaimana mereka dicela. Ya, dan juga para ulama lainnya tidak pernah mereka membalas sikap manusia terhadap pribadi mereka. Tetapi ketika mereka berbicara tentang bahaya syirik, bahayanya bid'ah, dan menerangkan agama Allah Jalla wa'ala, seakan-akan dia anak presiden. Tidak ada yang dia takutkan. Dan itu merupakan sifatnya para ulama yang Allah katakan, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi wakila. Orang yang benar-benar menyampaikan agama Allah, dia hanya takut kepada Allah dan tidak akan pernah takut kepada selain Allah. Ya, Allah cukup untuk dia sebagai tempat dia bergantung diri. Nabi SAW 13 tahun di Mekah. Muncul pertamanya beliau seorang di
diri. Dan yang akan beliau bawa 180 derajat berbeda dengan masyarakat. Ya. Syirik memang tumbuh syirik di sana saat itu. Di sana bibit syirik semuanya. Bid'ah di sana pula bibit bid'ah. Maksiat di sana pula bibit maksiat. Lengkap sudah. Lengkap sudah. Nah, isi dakwah Nabi sekarang ini akan beliau isinya akan bertentangan 100% dengan kebiasaan masyarakatnya. Berat nggak jamaah? Berat jamaah. Demi Allah jamaah, banyak orang yang tahu kebenaran, tapi karena dia nggak sanggup melawan arus. Dia udah belajar di Timur Tengah, dia paham bahayanya syirik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ushulus Sittah, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahaya syirik dan juga hadis-hadis Nabi itu yafhamu abladul balid, orang yang paling bodoh, orang yang IQ-nya paling rendah tahu bahayanya syirik dan bisa paham, bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahayanya syirik. Tapi lihat betapa banyak orang yang sudah bertitel S1, S2, S3 dalam masalah agama masih tidak, seakan-akan dia nggak paham bahaya syirik. Bukan nggak paham, nggak berani. Dia anggap itu sebagai bentuk kearifan lokal, padahal itu bentuk khianat terhadap masyarakatnya. Apa gunanya dia belajar memahami bahayanya syirik, pulang ke kaumnya yang masih berbuat syirik, lantas dia tidak menyelamatkan kaumnya dari bahaya syirik. Dia tidak menyampaikan bahayanya syirik. Dia tidak menyampaikan bahayanya khamar, bahayanya riba, bahayanya paham khawarij. Tahu nih hukum musik, ayat-ayat, hadis-hadis jelas. Dalam seluruh kitab fikih, dalam seluruh mazhab itu dibahas. Masalah musik, masalah riba, kaedah-kaedah riba. Masalah zikir setelah salat 5 waktu, seluruh mazhab menulis kitab. Fikih. Semua kitab fikih ada pembahasan al-adhkar adbar salawat. Konteks-konteks zikir yang dibacakan oleh Nabi setelah salat 5 waktu. Dan bagaimana caranya. Nggak mungkin. Orang tamatan Mesir, tamatan Sudan, tamatan Yaman, tamatan Saudi Arabia nggak tahu apa zikir Nabi setelah sholat 5 waktu. Mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia buka aja Sahih Bukhari, langsung ada judul di situ. Zikir setelah sholat 5 waktu. Apa yang Nabi baca? Bagaimana bentuk tangan Nabi? Dia tahu tuh. Cuma tadi apa? Kearifan lokal. Benar-benarnya bukan kearifan lokal. Tetapi karena tidak berani. Dan itu bentuk khianat kepada umat. Bentuk khianat kepada umat. Kita tahu saudara kita mau jatuh ke jurang, kita biarkan. Bro, sabar. Kearifan lokal, biar aja jatuh. Begitu. Ini dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat juga demikian. Demikian juga sebagian orang tahu tentang bahayanya paham khawarij. Bahayanya demonstrasi, bahayanya memberontak pada penguasa. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Bahkan hadis dari haramnya pemberontakan, wajib taat kepada pemimpin tidak kalah banyaknya dengan hadis riba. Bahkan mungkin lebih banyak hadis wajib taat pemimpin yang zalim daripada hadis riba, daripada hadis khamar. Tapi karena tadi kondisi politik nampaknya lebih kuat kepada orang yang suka demo, akhirnya dia menyampaikan, nggak apa-apa, yang penting niatnya jihad. Jihad gimana? Menyelisih agama Allah. Gak setiap lawan harus. Karena memang ada kondisi-kondisi ketika kita menyampaikan isi Al-Quran dan hadis dengan yang sebenarnya, kita dipuji oleh orang. Tapi ada sebagian kondisi ketika kita menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran dan hadis, justru kita dibenci. Sebagian orang ketika dia lihat kalau saya sampaikan ini diterima, dia sampaikan. Tapi ketika dia lihat manusia ini, bahaya ini, nggak diundang lagi ini saya. Nah ini kalkulasinya bisa membuat dia tidak berani menyampaikannya. Lihat Nabi di Mekah, inti dakwah beliau masalah tauhid, syirik. Bukan akhlak dulu, adab yang mulia, sifat yang mulia, sekedar adab dengan orang tua, dengan kawan. Sekedar keutamaan salat, bahkan salat pun belum beliau sampaikan, zakat belum, haramnya khamar pun beliau belum, pada di depan beliau setiap hari khamar diminum oleh masyarakat Mekah. Yang pertama beliau sampaikan adalah bahayanya syirik, karena itu dosa bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ini bentuk kasih sayang seorang dai kepada umatnya.
Dan di saat itu kaum musyrikin benar-benar memerangi dakwah beliau dan menghalangi manusia untuk mengikuti dakwah Nabi dengan segala cara. Ini tipsnya ahlul syirik. Karena mereka nggak punya materi ilmu untuk membantah. Ya, sepanjang perjalanan dakwah para nabi, dari semenjak Nabi Adam, dari semenjak Nabi Nuh sampai hari kiamat, tidak ada yang mampu membendung dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini dengan kebenaran, dengan materi ilmiah. Semua cara yang dilakukan adalah kekerasan, fitnah, provokasi, hanya itu. Apa yang mau dibantah? Isinya Al-Quran. Masalah syirik, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Wajib mengikuti sunnah Nabi, bahaya bid'ah, ayat jelas, hadis jelas, ucapan para sahabat jelas. Siapa yang bisa membantah? Haramnya riba, ayat Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, para tabi'in, siapa yang bisa membantah? Wajib taat pemimpin sekalipun dia zalim, sekalipun dia nepotisme. Tidak boleh memberontak kepadanya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh menasihatinya secara terang-terangan, tetapi didoakan dengan kebaikan. Dia dinasihati secara adab 4 mata. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ucapan para sahabat jelas, tabi'in jelas, tabi'ut tabi'in jelas, 4 mata pun jelas. Bagaimana mau dibantah? Maka yang ada hanyalah provokasi, yang ada hanyalah fitnah, yang ada adalah kekerasan terhadap dakwah salaf ini. Dan itu akan terjadi sampai tegak hari kiamat, tidak akan pernah berhenti. Jangan pernah mimpi dakwah kebenaran tidak pernah diganggu, tidak pernah difitnah. Itu mimpi yang tidak akan ada kenyataannya. Nah, itu sudah sunnatullah. Nabi SAW dikatakan syair pada beliau akhlaknya sangat mulia, boleh dikatakan gila, apalagi kita. Apalagi kita. Akhlak kita bisa jadi kita ngomong A, akhlak kita B, ya kan? Kita bukan Nabi, kita bukan para sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in. Akhlak kita sehari-hari mungkin kurang bagus ketika di warung kopi, ketika di masjid, ketika di jalan kita dengan masyarakat kita. Atau mungkin sebelum hijrah orang tahu kita tidak baik. Kemudian mereka tidak mau melupakan masa lalu kita. Begitu kita menyampaikan kebenaran, maka mereka akan membunuh karakter kita. Itu sangat lumrah. Itu sangat manusiawi. Nabi saja yang beliau semenjak lahir tidak pernah cacat di mata kaum musyrikin, tidak pernah cacat beliau dari segala hal. Orang yang paling mulia dari keluarga yang paling mulia. Orang Arab paling mulia itu suku Quraisy. Dari suku Quraisy yang paling mulia anak keturunan Hashim. Anak keturunan Hashim. Nah, Nabi orang yang paling mulia dari Bani Hashim. Tetapi bisa dibunuh karakternya karena beliau mengajak kepada tauhid, menerangkan bahayanya syirik, mengajak manusia untuk beribadah melalui jalur syar'i, jalur agama, bukan dengan cara yang bidah. Berbagai tuduhan diutarakan kepada beliau. Wa wajada Tufail, maka Tufail pun sampai di Mekah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW yang mulia ini, Tufail bin Amr ad-Dawsi, yang di saat itu beliau belum masuk Islam. Beliau datang ke Mekah bukan tujuannya untuk bertemu dengan Nabi, bukan pula tujuannya untuk mengetahui dakwah Nabi, tetapi seperti tujuan orang Arab biasanya untuk ke Mekah, ke Ka'bah, karena mereka juga haji dan umrah kaum musyrikin sebelum Islam, tetapi dengan cara-cara syirik dan bid'ah mereka. Beliau datang bukan tujuan untuk Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti keumuman orang Arab lainnya yang luar Mekah datang ke Mekah tujuannya Ka'bah. Tiba-tiba dia melihat kok di Mekah nggak seperti dulu. Kok terjadi permusuhan luar biasa terhadap suatu dakwah. Fitnah yang luar biasa. Isu yang luar biasa terhadap seseorang. Apa yang beliau lakukan di saat beliau melihat kondisi seperti itu? Ini akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu duha, waktu syuruk. Nah, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.